Ari kebagian mengambil air sama si Rara dan Benny. Cuaca di atas ternyata nggak bisa diprediksi. Jarak pandang cuma kelihatan 2 meter dan semua tertutup kabut. Sontak di sana Ari mulai merinding dan langsung ngajak temennya yang 2 orang itu buat kembali ke tenda. Berhubung mereka kelayapan dan nggak ngedengerin apa yang dikata bapak tadi, mereka adem anyem aja, mereka biasa aja. Dan sampai di tenda. Halo teman-teman Kongres Channel, makasih udah klik video ini. Selamat datang di Kongres Channel. Kenalin gua Rika. Apa kabar buat teman-teman Kongres Channel? Gua harap kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gua akan membawakan cerita tentang sosok putih anak perempuan. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajennya. Jadi kisah ini dialami oleh Ari pada saat pendakian kedua kalinya ke Gunung Gede. Tim berjumlah 6 orang, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Awalnya bisa mendaki karena kami berenam memang sudah berencana untuk melakukan pendakian pada saat berlibur. Berhubung Ari pernah mendaki sebelumnya, jadi di saat semua orang bersiap untuk naik dari jalur Gunung Putri, Ari memimpin doa dan menjelaskan beberapa norma-norma yang harus dilakukan pada saat mendaki. Lumayanlah ilmu yang didapat Ari dari pendakian sebelumnya yang bisa di-share ke teman-temannya. Banyak yang sudah Ari jelaskan, seperti pada umumnya. Pertama, jika ada kendala ataupun hal yang tidak diinginkan saat awal mendaki sampai dengan ke puncak, janganlah kita bersedih hati, karena tujuan utama adalah pergi sehat, pulang selamat. Nah, yang kedua baru diomongin deh. Tuh kalau misalnya nemuin sesuatu yang ganjil atau aneh di gunung, harap jangan menceritakan di atas. Karena ditakutkan terjadi pendakian yang berbau horor dan setiap orang jadi panik, terutama buat satu-satunya cewek, temen Ari. Pendakian dimulai pukul 3 pagi. Di perjalanan awal semuanya biasa aja. Sampai di jembatan kecil yang ada saluran air, kita berhenti dulu di sana buat misi persediaan. Kira-kira Ari nyampe di sana tuh pas azan subuh. Mereka memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu sambil istirahat. Setelah dirasa air cukup, sampai di alun-alun Surya Kencana. Nah, berhubung 3 orang udah duluan buat sholat, Ari sama 2 temen Ari yang lain ngobrol-ngobrol gimana perasaannya mendaki pertama kali. Tapi waktu Ari melihat raut wajah Rara, kayaknya nyembunyiin sesuatu dan kayaknya nggak mau dijelasin. Sejujurnya Ari penasaran, tapi melihat keadaan obrolan pun gak diperpanjang dan mereka melanjutkan pendakian. Mereka naik lewat jalur Putri, turun lewat Cibodas. Mereka belum tidur semalaman karena nongki-nongki dulu di Cibodas, tempat mereka nyimpen motor. Berangkat dari jalur Putri jam 2 dan kita cuma tidur sebentar di mobil tempat kita ngeteng ke sana. Jadi leader memutuskan untuk istirahat di pos Buntut Lutung. Kalau dilihat dari posnya memang gak ada atapnya, terus kayak udah gak keurus dari lama. Tapi karena leader yang mutusin, Ari pun berbicara di dalam hatinya. Ya namanya juga di gunung, lu pikir kayak di kota ada yang jagain, ujar Ari dalam hati. Dari 6 orang yang ngedaki,
Yang tidur cuma berempat. Ari sama Rara nggak tidur. Mereka lebih memutuskan untuk menikmati pagi dan foto-foto di sana. Setelah asik berfoto dan menikmati udara pagi, si Rara mulai membuka percakapan. Rara bilang kalau dia melihat makhluk kecil berwarna putih melompat-lompat sejenis musang, tupai atau kelinci. Kenapa dia menyebut sejenisnya? Karena dia juga tidak tahu itu jenis makhluk apa. Dan anehnya, Ari tidak melihat apa yang Rara tunjukkan. Ari hanya mengiyakan saja yang Rara lihat itu. Daripada panik, mending Ari mencari aman. Setelah dirasa tidur cukup, leader yang juga ikut tidur pas bangun langsung menggigil. Padahal cuaca di sana bagus. Tapi Ari tetap berpikiran positif dan menyangkal yang baik-baik saja. Teman-temannya Ari yang lain ngangetin dan gak berangsur lama kondisinya pun pulih lagi. Pendakian dimulai lagi. Gak ada hal yang aneh apapun saat mereka sampai di alun-alun Surya Kencana. Sesaat udah nyampe, mereka langsung dibagi menjadi 2 tim. 3 bikin tenda dan 3 orang lagi mengambil air. Kira-kira mereka sampai jam 1 siang. Ari kebagian mengambil air sama si Rara dan Benny. Cuaca di atas ternyata nggak bisa diprediksi. Jarak pandang cuma kelihatan 2 meter dan semua tertutup kabut. Pas udah nyampe mata air, Ari melihat banyak orang yang pakai sarung dan setelan pengajian lagi ngaji di surkan. Ari ngeliatin mereka, dan ada 1 orang bapak-bapak yang nyamperin Ari dan bilang, "Hati-hati Jang, ulah sompral, kudu ngejaga sikap." Yang artinya, hati-hati, jangan sembrono dalam berucap dan harus menjaga sikap, kata bapak itu. "Oh iya pak, ini pengajian rutinan bukan pak?" Si bapak menjawab, "Enggak dek, ini hadiah buat yang kemarin pendaki meninggal di sini. Katanya sih nggak kuat sama kecapean." Sambil nunjuk gua yang sering dipakai buat penanganan korban kecelakaan. Sontak di sana Ari mulai merinding dan langsung ngajak temennya yang 2 orang itu buat kembali ke tenda. Berhubung mereka kelayapan dan gak ngedengerin apa yang dikata bapak tadi, mereka adem anyem aja, mereka biasa aja. Sampai di tenda, kami semua memutuskan untuk makan dan bercanda tawa. Ari memutuskan untuk tidur karena ngelihat cuaca pun gak cocok buat jalan-jalan dan lihat pemandangan. Tapi karena si Rara dan Benny baru pertama kali naik, mereka jalan-jalan dan meminjam HP Ari buat berfoto. Sedangkan Ari malah tidur. Gak kerasa Ari tidur cukup lama. Waktu Ari dibangunin Rara udah malam aja. Rara ngebangunin Ari sambil kayak orang panik buat ngasih HP Ari yang tadi dia pinjam. Karena masih ngantuk, Ari cuma nanggepin setengah sadar dan langsung tidur lagi. Dan Rara pun gak banyak cerita, juga langsung ikut tidur. Malam pun berganti pagi. Semua udah bangun dan mereka memutuskan untuk turun. Gak ada cerita yang menarik sampai mereka nyampe di pos Cibodas. Saat udah nyampe, nah disanalah teman Ari yang namanya Rara mulai cerita. Dari pertama kali mendaki sampai kita mengambil air, dia sudah ngelihat sosok putih anak kecil gelantungan di atas pohon. Tapi ngedengar perkataan Ari pas di bawah, dia pendem sendiri ceritanya. Lanjut di pos Buntut Lutung, dia juga ngerasa kalau Ari nggak bisa ngelihat apa yang dia lihat. Si makhluk kecil putih loncat-loncat. Rara bilang itu perwujudan lain dari si anak kecil yang dia lihat pas di jembatan air. Hal serupa pun kembali kejadian pas di Surkan. Ternyata sosok putih anak kecil perempuan itu ngikutin dia dari bawah sampai ke puncak. Pas Rara ngebangunin Ari sambil panik
Katanya si anak kecil itu pengen ditemenin dan ngajak main-main di surga. Sambil nyodorin tangannya ke Rara pas di depan tenda, Rara panik karena anak kecil itu nampakin wujud aslinya. Dari dekat banget, sosok putih pakai baju serba putih, rambut panjang dengan wajahnya yang pucat pasi. Setelah mendengar penjelasan tadi, Ari langsung merinding dan sontak tertawa. Bagus-bagus, untung aja nggak lu ceritain di atas. Kalau diceritain pasti semua udah pada panik, ujar Ari. Setelah obrolan tersebut, mereka memutuskan untuk langsung pulang dan semua pergi ke rumahnya masing-masing hingga kehidupan kembali berjalan normal. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari gue. Kita ambil positifnya, buang yang negatifnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.